Halo, selamat sore sobat-sobat lem dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi bersama saya Majulan Sukadi dalam proyek Energi Suara, yang nantinya suara ini akan disebarluaskan di akun YouTube Wow TV, kanal berbagi cerita positif, inspirasi ataupun hal-hal baik berkaitan hidup yang kiranya layak untuk dibagikan. Teman-teman, sore hari ini di waktu yang menunjukkan mungkin hampir pukul 5 sore, saya ingin berbagi cerita kepada teman-teman. Teman-teman, cerita yang saya bagikan yaitu berkaitan dengan hidup yang kita jalani. Keseharian kita, apapun putusan ataupun kegiatan yang kita jalani dalam bentuk profesi, saya ingin tidak menyebut profesinya apa, tetapi profesi Anda yang Anda jalani semoga adalah profesi yang baik, profesi yang mendatangkan kebahagiaan dan kepuasan. Teman-teman, saya berhenti sampai di titik itu atau di koma itu. Saya ingin berbagi cerita tentang kehidupan yang kita jalani, kehidupan yang penuh berkah dan keberuntungan. Dalam sudut pandang agama, hidup penuh keberuntungan adalah sebuah berkah utama. Memiliki timbunan karma baik di masa lampau, bertempat tinggal yang sesuai, dan memiliki hubungan baik dengan orang adalah sebuah berkah utama yang dicari oleh para dewa dan manusia. Pada sore hari ini, bagaimana ciri atau kehidupan yang penuh berkah? Saya ingin berbagi cerita dengan teman-teman yang mendengarkan suara ini. Yang pertama, yang kehidupan penuh berkah adalah kehidupan yang kita syukuri. Yang ketika kita melihat kehidupan kita berbahagia dengan apa yang kita jalani. Memang ukurannya berbeda-beda, takarannya berbeda-beda. Ketika hidup terus membandingkan dengan yang lain, memang rasanya tidak ada rasa syukur atau tidak ada rasa puas dengan hal yang kita miliki. Karena selalu ada yang lebih di luar sana. Tetapi saya ingin berbagi rasa syukur tentang hal yang kita miliki kepada teman-teman. Rasa syukur ini mengingatkan saya pada cerita Sujata. Ketika Sujata diberkahi momongan, Sujata bersyukur dengan ungkapan seperti ini. Rintik air hujan yang tertampung di sebuah cawan sudah cukup membuat tanaman bunga lili tumbuh. Begitu juga dengan rasa syukur atas kebahagiaan yang saya miliki. Mungkin baru kecil, tetapi ini sudah cukup bagiku. Ini sudah cukup membahagiakan keluarga yang saya miliki. Ceritanya terus berlanjut. Dia mendoakan Siddhartha Gautama, Pangeran Gautama dalam meraih mimpinya. Yang pertama yang saya bagi yaitu rasa syukur. Rasa syukur dengan apa yang kita miliki. Belajarlah untuk merasa puas. Ini sederhana, tetapi ini begitu powerful. Yang kedua yaitu kita memiliki hati yang tenang dan hati yang bahagia. Ketenangan hati dan bahagia. Saya pernah berbagi cerita tentang sebuah hal yang saya lakukan. Memang saya berpikir berkali-kali ini benar atau tidak, ini benar atau tidak, berkali-kali. Dan saya waktu itu mungkin sebuah kesalahan, tetapi ya sudahlah ya, saya sudah bagikan dengan orang lain juga. Ketenangan hati rupanya itu penting. Dalam istilah agama saya memahaminya sebagai bodhicitta atau teguran dalam hati kita yang paling baik yang ada di dalam diri kita sebagai manusia ketika kita melakukan hal yang baik atau benar atau salah atau kiranya tepat tidak tepat. Hati kita memiliki teguran. Ketika ini tidak tepat, dia akan berkata tidak, tolong tidak gitu. Dalam istilah yang lebih baik lagi yaitu hiriotapa. Selanjutnya, ketika tadi di awal saya berkata tentang bertempat tinggal yang sesuai, memiliki timbunan karma baik di masa lampau adalah sebuah berkah utama. Kita sebagai manusia yang hidup dalam keseharian memang harus mencari rezeki, mencari kebutuhan materi yang memenuhi kebutuhan kita. Jangan sampai kebutuhan ini berkurang dan kita menderita karenanya. Jika tidak banyak, maka kita belajar berhemat. Jika banyak, maka kita belajar berbagi. Sesuaikan dengan kondisinya. Segala sesuatu itu selalu berubah. Teman-teman, kondisi yang berubah ini adalah kondisi yang kita bisa sudut pandang
baik, yaitu ketika kita dari hal yang tidak baik menuju ke yang baik, tentu ini perubahan yang baik. Tetapi teman-teman, jika memang teman-teman sudah dalam kondisi yang baik, lalu teman-teman ingin menjaga, melekat, tidak berubah dengan kondisi itu, berarti siap-siap, karena memang segala sesuatu itu pasti berubah. Tetapi harapannya tentu perubahan menuju tempat yang lebih baik lagi. Itu yang kita harapkan semua. Yang ketiga, bukan yang ketiga, mungkin selanjutnya, seperti tadi, kita memiliki berkumpul dengan yang kita cintai, kita menjauh dengan orang yang kita benci adalah sebuah kebahagiaan. Ini adalah sebuah kebahagiaan yang saya pikir diajarkan hampir di semua agama. Yang terakhir sebelum saya tutup, kita memiliki kesuksesan di dunia ini, juga kita memiliki kesuksesan di tempat selanjutnya. Dalam sudut pandang saya, ketika kehidupan ini kita jalani, kehidupan ini adalah rangkaian yang begitu panjang, entah putusnya di mana karena kita belum tersucikan. Teman-teman, perbuatan baik kita menyelamatkan kita. Kita memiliki tabungan karma baik yang cukup untuk bekal kita selanjutnya. Perbuatan baik kita menyelamatkan kita. Untuk mempermudah ringkasan ini, untuk mempermudah percakapan ini, saya ingin ringkaskan, yaitu ciri kehidupan yang penuh berkah atau kehidupan yang kita jalani. Semoga kita penuh dengan rasa syukur, itu yang pertama. Yang kedua, kita memiliki ketenangan dan kebaikan hati dalam diri kita. Yang keempat, kita memiliki rasa syukur dengan apa yang kita miliki. Memiliki timbunan karma baik. Yang keempat, kita hidup harmonis dengan lingkungan kita. Yang kelima, teruslah berbuat baik. Teruslah memupuk bekal untuk kehidupan kini ataupun nanti, ataupun kehidupan selanjutnya. Teman-teman, semoga kehidupan teman-teman penuh dengan keberkahan. Saya doakan semoga kita semuanya bahagia. Sabi sata bawantu sugitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.